Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita hari ini bersama saya Firjatul Fauzia Khuratul Aini. Kali ini kita akan ngobrol seru dan santai tentang pentingnya menyalurkan hobi pada masa SMA. Nah, masa SMA itu adalah masa yang penuh kreativitas, salah satunya lewat hobi. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu Ken Hara Jauhar Muhammad dan Jihan Alifi Dimasrawi. Mereka di sini siap untuk membagi pengalaman dan hobi mereka di sini. Langsung saja kita sapa mereka. Halo Alifi dan Ken Hara, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya juga. Oke, langsung saja dari Ken Hara dulu. Ken, akhir-akhir ini kamu punya hobi apa sih? Ya, selama saya SMA ini saya itu memiliki minat dan juga bakat yang mungkin juga bisa jadi hobi saya. Untuk mengisi waktu luang saya akhir-akhir ini saya suka di kegiatan-kegiatan sekolah seperti OSIS ataupun ekstrakurikuler ke Paskib atau yang di Madura Tuban ini namanya Kopramada. Oh, kalau Alifi hobinya apa? Kalau hobi saya itu sederhana, cuman sepak bola sama main game aja. Wah, unik ya, ada yang hobinya di organisasi seperti Kopramada, ada yang di OSIS, ada yang nge-game. Nah, selanjutnya menurut kalian seberapa penting sih menyalurkan hobi pada masa SMA itu? Jadi kalau ngomongin hobi itu sangat penting untuk disalurkan ya, untuk menggali potensi-potensi yang kita miliki juga. Di masa-masa SMA ini masa-masa yang dapat menentukan kita kemana kita akan melangkah ke depannya itu. Jadi sebisa mungkin kita harus mempunyai keahlian ataupun hobi-hobi yang kita miliki. Kalau Alifi? Kalau saya punya hobi itu hanya sekedar untuk mengisi waktu luang sepulang sekolah saja. Wah, bagus. Kan biasanya kalau ada kayak pantangan waktu gitu supaya hobi sama pelajaran sekolah biar seimbang gitu gimana? Nah, jadi di SMA ini juga gak cuma diajarkan tentang pelajaran-pelajaran, mungkin juga kita diajarkan bagaimana sih cara kita memanajemen waktu agar semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu manajemen waktu juga sangat berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan saya. Ya, sama. Oke, selanjutnya apa manfaat paling besar yang kalian rasakan dari hobi ini? Kalau manfaat paling besarnya itu ada di pengalamannya dan juga mungkin bisa melatih kepercayaan diri kita ya buat menghadapi tantangan-tantangan kedepannya itu kita lebih siap aja sih. Kalau Alifi? Kalau saya buat penghasilan tambahan aja. Seperti joki gitu ya Alifi kalau di game. Nah, kalau saya bisa nanya nggak, kalau hobi misal nge-game kan kayak joki itu apa sih Alifi? Joki itu kalau kita lagi males main tapi pengen rank atau level akunnya tinggi itu kita bisa suruh orang lain main terus kita bayar dia, itu namanya joki. Jadi biar kayak misal ngelakuin hobi terus berpenghasilan juga. Iya. Oke. Tapi pernah nggak sih kalian kayak ngerasa minder atau takut memulai hobi karena merasa nggak sebaik orang lain? Kalau perasaan takut itu pasti ada ya, namanya juga manusiawi. Jadi mungkin yang harus kita pelajari itu bagaimana kita menghilangkan rasa takut tersebut. Jangan takut untuk memulai, karena kalau kita nggak memulai itu nanti efeknya lebih fatal daripada yang sudah berani memulai walaupun dia gagal. Kalau Kak Alifi gimana pendapatnya? Kalau saya itu pernah takut buka joki karena skill saya itu masih belum bagus. Ya saya coba juga, terus berusaha
sepertinya bisa. Kak Lipi boleh nanya nggak, kamu mulai main game itu dari kelas atau umur berapa gitu? Sejak kelas 9 SMP. Kalau Mas Kenhera, kalau misalkan ini kan ikut organisasi OSIS, Iya. nah itu meneruskan dari SMP atau pas SMA aja? Oh, kalau di OSIS itu saya dari SMP itu saya sudah minat sama yang namanya berorganisasi buat nambah pengalaman, nambah teman. Jadi saya mulainya dari SMP sekitar di kelas 8-an saya baru mulai itu. Oke. Eh, Kalian punya nggak kayak pesan terakhir gitu buat teman-teman biar em, yang mungkin masih ragu untuk menyalurkan hobi? Ya, jadi pesan saya itu jangan takut buat memulai sesuatu. Terkadang kita nggak tahu di mana titik awal kita buat menuju kesuksesan. Gitu aja. Kalau saya buat para penonton yang masih suka nge-game itu sebaiknya dibuat penghasilan aja, jangan cuma buat nge-game aja. Oke, luar biasa. Jadi intinya hobi itu bukan sekedar mengisi waktu, tapi juga untuk memperkembangkan berkarya juga, terus bahkan berprestasi. Terima kasih untuk Kenhera dan Alifi yang sudah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga obrolan kita hari ini bikin teman-teman yang mendengarkan lebih semangat menyalurkan hobi. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye.